Halo semuanya, selamat datang di channel Novel Studio 77. Kali ini, kita akan membahas chapter 23 dari novel Soul Land 2. Jika kalian suka konten ini, jangan lupa untuk memberikan like dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Kalian juga bisa aktifkan lonceng notifikasi agar selalu mendapatkan update terbaru. Jadi, langsung saja kita mulai cerita menegangkan dari Soul Land 2, chapter 23. Selamat menikmati. Di satu sisi, kamu memiliki Huo Yuhao yang bermata emas, di sisi lain, kamu memiliki Wang Dong bersayap yang mempesona, yang melepaskan Radiant Butterfly Goddess-nya. Pada saat mereka melepaskan jiwa bela diri mereka, semuanya dalam jarak 10 meter dari mereka menyala. Sebuah cahaya yang luar biasa tiba-tiba muncul keluar dari tubuh mereka. Cahaya itu sangat aneh, itu adalah cahaya aneh yang berganti-ganti antara warna biru, ungu, dan emas. Intinya terdiri dari aura cahaya yang lebat, dan itu bahkan menyatu bersama dengan beberapa gelombang kekuatan jiwa misterius yang berbeda. Sebuah bayangan besar muncul di belakang punggung Wang Dong. Itu adalah Dewi Kupu-Kupu Radian yang lengkap dan luar biasa. Di sisi lain, mata yang sangat besar dengan murid vertikal muncul di belakang Huo Yuhao. Mata ini berwarna emas muda, tetapi pupilnya agak ungu. Setelah keluar sebentar, mereka berdua kembali sadar. Namun, mereka segera menyadari bahwa segala sesuatu di sekitar mereka dipenuhi dengan cahaya yang kuat. Dua bayangan besar perlahan-lahan mendekati satu sama lain di udara, ketika mereka saling mendekati, mereka mulai berubah. Warna mata yang mewakili mata spirit Huo Yuhao secara bertahap berubah lebih dalam, dan seluruh tubuhnya berubah menjadi kebiru-biruan. Namun, komponen emasnya telah lenyap sepenuhnya. Bayangan yang mewakili Dewi Kupu-Kupu Wang Dong mulai membakar dengan keras saat mendekati mata-mata Huo Yuhao, itu terbakar dengan api keemasan kebiruan. Pada akhirnya, setelah melintasi apa yang tampaknya menjadi seluruh dunia, kedua bayangan jiwa bela diri akhirnya saling menyentuh di atas kepala Huo Yuhao dan Wang Dong. Pada saat itu, tubuh mereka secara bersamaan bergetar hebat. Kekuatan Hao Dong yang terbentuk sebagai hasil fusi mereka meletus seperti geser, menghabiskan seluruh energi mereka dalam apa yang tampaknya instan. Dewi Kupu-Kupu Radiant yang menyala membentangkan sayapnya yang menyilaukan, perlahan memeluk bayangan mata-mata Huo Yuhao. Pada saat itu, bayangan Dewi Kupu-Kupu Radiant menghilang, tetapi roh mata ungu kebiruan terus melepaskan aliran cahaya. Api keemasan kebiru-biruan yang menyilaukan meletus dari bayangan mata roh, yang perlahan turun untuk melindungi mereka berdua. Mata roh yang besar itu tampak sangat misterius. Jika seseorang melihat dengan seksama, sepertinya ada dunia tak terbatas yang terkandung di dalamnya. Dalam sekejap, sinar tiga warna biru, ungu, dan emas melesat keluar. Sinar cahaya seperti ilusi ini melesat dalam garis lurus, dan segala sesuatu di jalurnya berubah menjadi ketiadaan. Kemegahan yang terkandung dalam sekejap itu tampaknya bertahan selamanya. Lingkaran cahaya yang dibuat dimanapun berkas cahaya tiga warna yang lewat tidak membubarkan, sebagai gantinya, itu meninggalkan kecemerlangan dan terdistorsi di belakangnya. Namun, Huo Yuhao dan Wang Dong tidak dapat menyaksikan adegan ini. Dalam seketika sinar cahaya dilepaskan, kekuatan Hao Dong dalam tubuh mereka langsung terkuras. Perasaan lemah intens yang dihasilkan dari ini langsung menyebabkan mereka pingsan dan pingsan. Keterampilan fusi jiwa bela diri selalu keterampilan yang melepaskan jumlah kekuatan yang sangat besar. Ini juga pertama kalinya mereka mencobanya, jadi mereka harus menjalani proses penyatuan dua jiwa bela diri. Dengan demikian, pengurasan kekuatan jiwa dan energi mental mereka sangat besar. Selain itu, mereka tidak pernah beradaptasi dengan situasi seperti ini di masa lalu, jadi tidak heran mereka pingsan. Mereka langsung jatuh ke tanah, meskipun mereka masih saling berpelukan. Malam tanpa suara berlalu. Siang hari secara bertahap tiba. Dia tidak tahu apakah dia pingsan atau tertidur, tetapi ketika Wang Dong bangun, dia benar-benar ingin mati. Beruntung mereka berada di tempat tidur Wang Dong tadi malam. Tapi hari ini, mereka berdua masih saling berpelukan erat, tetapi mereka tertutup debu, kotoran, dan embun. Mereka langsung tertidur di hutan. Apakah ini dongeng satu malam? Huo Yuhao, bangun sekarang! Saat Wang Dong berjuang untuk keluar dari pelukan Huo Yuhao, ekspresinya berubah agak histeris. Huo Yuhao dengan mengantuk membuka matanya. Setelah mengetahui bahwa matahari sudah terbit, dia terkejut dan cepat bangun. Namun, hal berikutnya yang dilihatnya adalah Wang Dong yang berdiri di dekatnya dan tampak seolah-olah hendak memukulinya dengan keras. Mengepalkan giginya, Wang Dong memelototinya. Bukankah kamu mengatakan bahwa kita tidak akan tertidur sambil berpelukan? Apakah aku mengatakan itu? Huo Yuhao menjawab dengan kosong. Aku akan mengalahkanmu.
Wang Dong tiba-tiba menerkam, mengangkangi Huo Yuhao. Dia kemudian mulai menghujani dia. Huo Yuhao buru-buru menangkap tangannya dan melihat ke samping dengan tatapan kosong di matanya. Lihat. Apa yang harus kulihat? Begitu dia berbicara, Wang Dong tanpa sadar melirik ke arah di mana Huo Yuhao melihat. Dia tidak bisa tetap tenang setelah melihat apa yang dilihat Huo Yuhao. Yang mengejutkan mereka, parit misterius telah muncul ke arah 45 derajat dari mereka. Parit ini memiliki lebar sekitar 1,5 meter, kedalaman 30 cm, dan membentang sekitar 50 meter dalam garis lurus ke kejauhan sebelum menghilang dengan tenang. Jika itu hanya parit biasa, mereka berdua benar-benar tidak akan terkejut. Lagi pula, skill fusion yang mereka keluarkan telah benar-benar menghabiskan kekuatan jiwanya dan melumpuhkan mereka sepanjang malam. Jadi, itu normal untuk menjadi sekuat ini. Namun, hal yang paling menakutkan tentang itu adalah kenyataan bahwa lapisan cahaya emas telah menutupi tanah di parit. Emas cahaya ini sebenarnya identik dengan emas cahaya yang muncul setiap kali Huo Yuhao mengaktifkan mata rohnya. Bukan hanya tanah. Karena ada beberapa pohon di jalur parit, lubang setengah lingkaran muncul di pohon yang berada di tepi parit. Selanjutnya, bagian dalam lubang itu ditutupi lapisan emas cahaya juga. Selain itu, setiap tanaman di dekat kedua sisi parit ditutupi lapisan emas cahaya juga. Pada saat ini di bawah sinar matahari, lapisan emas cahaya yang mempesona itu tampak seperti jalan emas yang muncul di depan Huo Yuhao dan Wang Dong. Bagaimana mungkin mereka tidak heran? Apakah ini diciptakan oleh Dewi Kupu-Kupu Radian kamu? Huo Yuhao bertanya kosong. Wang Dong saat ini masih di atas tubuh Huo Yuhao. Dia secara tidak sadar menggelengkan kepalanya. Tidak, sama sekali tidak. Meskipun jiwaku bela diri adalah emas, entah itu emas terang atau emas kebiruan. Ini tidak akan pernah menjadi warna emas muda seperti ini. Ini terlihat identik dengan warna mata rohmu. Huo Yuhao menampar pahanya dan berkata, cepat, bangun. Ayo pergi dan melihatnya. Oke. Pada saat ini, Wang Dong terpesona oleh jalan emas, dia tidak memperhatikan bahwa area yang ditampar Huo Yuhao dekat pantatnya. Setelah bangun, Huo Yuhao buru-buru bangkit juga, dan mereka berdua dengan cepat berjalan ke jalan emas sebelum berjongkok untuk melihatnya. Wang Dong baru saja akan menyentuh jalan emas, tetapi Huo Yuhao meraih tangannya. Kamu mengatakan bahwa ini seperti warna mata rohku, jadi aku harus melakukan ini. Ketika dia berbicara, dia merentangkan tangannya ke parit dan menyentuh permukaan emasnya. Menyentuh tanah tidak tampak seperti tindakan yang sangat berbahaya, tetapi Huo Yuhao langsung menarik tangannya setelah melakukannya. Selanjutnya, ekspresi heran muncul di wajahnya. Pada saat dia menyentuh tanah emas, dia merasa seolah-olah pikirannya telah dilemparkan ke dalam kekacauan. Laut spiritualnya bergetar hebat, rasanya seolah-olah dia dikejutkan oleh spirit shock-nya. Ini hanya efek samping dari keterampilan fusi kita? Cobalah. Huo Yuhao buru-buru memandang ke arah Wang Dong. Wang Dong sangat ingin tahu. Sebagai akibatnya, ia dengan cepat mengulurkan tangannya untuk menyentuh parit emas. Reaksinya terhadap itu jauh lebih besar daripada Huo Yuhao. Seluruh tubuhnya menjadi lamban, dan butuh waktu lama baginya untuk kembali sadar. Keduanya saling memandang dan melihat keheranan di mata satu sama lain. Bukankah ini terlalu luar biasa? Ini hanya efek samping dari keterampilan fusi kami, tapi rasanya seperti aku telah dikejutkan oleh spirit shock habis-habisanmu. Bisakah kamu bayangkan apa yang terjadi jika kami dipukul dengan kekuatan penuh? Suara Wang Dong sedikit gemetar karena kegembiraannya. Tidak ada guru jiwa yang tidak ingin memiliki keterampilan jiwa yang kuat. Huo Yuhao berkata, begini, jangkauan keterampilan jiwa ini seharusnya sekitar 50 meter dalam garis lurus, tapi aku tidak yakin apakah itu bisa mengeluarkan seseorang atau tidak. Itu sangat kuat, aku percaya itu bahkan mungkin memiliki atribut mental dan penghancuran, menjadikannya serangan atribut ganda. Hanya saja, aku tidak yakin berapa kali itu meningkatkan kekuatan serangan kami. Jika seseorang dihantam dengan kekuatan penuh, kekuatannya akan. Wang Dong mengangguk dengan penuh semangat. Terlebih lagi, kekuatan skill fusi ini akan meningkat seiring kultivasi kita meningkat. Keterampilan fusi kita ini benar-benar tirani. Jika kita bertemu lagi dengan Imperial Netland Sister, kita pasti bisa menghancurkannya dalam sekejap. Huo Yuhao juga bersemangat, tetapi dia sedikit lebih tenang daripada Wang Dong. Wang Dong, apakah kamu pikir kita bisa menggunakan keterampilan fusi ini dalam penilaian? Aku ragu seorang tetua jiwa dapat menahan jumlah kekuatan yang dikandungnya. Wajah Wang Dong menegang. Itu pertanyaan yang bagus. Keterampilan yang sangat kuat seperti ini sebenarnya cukup bermasalah.
Selain itu, kami hanya dapat menggunakannya sekali, jadi kami bahkan tidak dapat menggunakannya untuk mengintimidasi yang lain. Kami pingsan setelah menggunakannya sekali. Huo Yuhao menjawab, ini adalah pertama kalinya kami menggunakannya, jadi kami terlalu berpengalaman. Aku tidak berpikir ini akan menguras tenaga ketika kami mencoba menggunakannya lain kali, tetapi kami hanya dapat menggunakannya sekali. Namun, memiliki keterampilan yang kuat selalu merupakan hal yang baik. Setelah kami berlatih beberapa kali lagi dan terbiasa, itu akan jauh lebih baik. Wang Dong berkata, jika Ma Xiao Tao ingin menggertak kita lagi, kita akan membiarkannya merasakan ini. Seharusnya tidak membunuhnya dengan kultivasinya, jadi kita bisa menggunakannya untuk menunjukkan betapa hebatnya kita. Huo Yuhao menjawab, keterampilan fusi yang kuat seperti ini harus selalu memiliki nama. Karena aku salah sebelumnya, aku akan membiarkan kamu menyebutkannya. Wang Dong tidak menolak tanggung jawab ini. Baik, aku akan menganggapmu bijaksana. Apa yang terdengar bagus? Gazi of Death, bagaimana dengan itu? Tanpa menunggu pendapat Huo Yuhao, dia langsung menolak nama itu sendiri. Tidak, itu tidak akan terjadi. Ini adalah keterampilan fusi yang diaktifkan oleh kami berdua, jadi bagaimana mungkin itu tidak mengandung apapun yang terkait dengan jiwa bela diri aku? Sebut saja, pandangan Dewi Radian. Itu terdengar keren. Huo Yuhao memiliki ekspresi tak bisa berkata-kata di wajahnya saat dia menatapnya, bagaimana sih Dewi kupu-kupu radian kamu seorang Dewi Radian? Dewi Radian, dalam nama jiwa bela diri kamu dengan jelas merujuk pada bagaimana ia menerangi cahaya, serta fakta bahwa itu adalah kupu-kupu yang seindah Dewi. Mari kita tidak repot-repot membahas keberadaan Dewi Radian, bahkan jika itu memang ada, itu tidak akan berhubungan dengan kita sama sekali. Wang Dong mengerutkan kening. Tidak bisakah kamu akui itu kedengarannya cukup bagus? Jangan bilang kamu ingin menyebutnya, Gazi of the Butterfly? Bukankah itu terdengar lebih buruk? Tiba-tiba, matanya menyala. Aku mengerti. Mengapa kita bahkan perlu menambahkan nama-nama jiwa bela diri kita ke dalamnya? Sama sekali tidak terdengar istimewa. Mengingat fakta bahwa itu adalah warna keemasan yang luar biasa, dan bahwa itu melepaskan cahaya yang cemerlang untuk sesaat, mengapa kita tidak menyebutnya, jalan emas di tengah kemegahan Melayu? Bagaimana tentang itu? Mata Huo Yuhao sedikit melebar, nama ini terdengar keren, tapi bukankah itu terlalu lama? Senang dengan dirinya sendiri, Wang Dong berkata, nama panjang menunjukkan betapa hebatnya kita, bukan? Mari kita menyingkatnya menjadi jalan emas. Bagaimanapun, tidak ada orang lain yang akan tahu apa itu. Setelah kami kembali, mari minta Guru Yo untuk mengevaluasi efek dan kekuatan aur jalan emas di tengah kemewahan melayangi. Lalu, kita bisa mencari tahu apa yang sedang terjadi. Begitu dia mendengar kata-kata, Guru Yo, Huo Yuhao tiba-tiba merasakan hawa dingin di punggungnya. Dia kemudian berbalik dan memperhatikan matahari yang sudah naik secara bertahap. Wang Dong langsung diingatkan oleh tindakannya, dan mulai memikirkan sesuatu. Keduanya kemudian saling menatap mata dan secara bersamaan mengeluarkan tangisan, segera berlari. Kami akan terlambat lagi, dan itu bahkan ketika turnamen knockout akan dimulai. Kami akan terlambat lagi. Demi kembali ke Akademi Shrek dalam waktu sesingkat mungkin, keduanya tidak punya pilihan selain berpegangan tangan dan berlari dengan kecepatan penuh, mengaktifkan Hao Dong Power. Di bawah situasi ini, tidak hanya konsumsi energi yang lebih kecil, itu bahkan memungkinkan mereka untuk mencapai kecepatan maksimum. Untungnya, mereka tidak terlalu jauh dari akademi. Dengan demikian, mereka tidak perlu terlalu banyak waktu untuk kembali, tetapi mereka masih terlambat. Sekitar 30 guru akademi, termasuk wanita tua Yoi, berdiri dalam barisan di luar area penilaian. Yoi saat ini memiliki tatapan tidak senang di matanya. Dia memindai hampir 200 siswa di bawahnya, tetapi dia masih tidak dapat menemukan orang yang dia cari. Xiao Xiao sudah ada di sana, dan dia saat ini menunggu dengan ekspresi panik di wajahnya. Ini karena pendaftaran sudah dimulai, dan di samping itu, sudah dimulai dengan kelas 1. Mereka, Huo Yuhao dan Wang Dong belum ada di sana. Jika mereka tidak berhasil sampai di sana sebelum pendaftaran berakhir, mereka akan didiskualifikasi dari turnamen. Tanpa menyebutkan betapa disayangkan bagi mereka untuk melewatkan kesempatan ini, kemarahan Nyonya Yo adalah sesuatu yang tidak akan bisa mereka tanggung. Dan dia, yang merupakan bagian dari tim yang sama dengan Huo Yuhao dan Wang Dong, harus mengalami nasib buruk ini bersama mereka. Apa yang sedang dilakukan kedua orang itu? Mereka terlambat kemarin, jangan bilang mereka akan terlambat hari ini juga? Jumlah siswa yang berpartisipasi dari kelas 1 paling besar di antara 10 kelas, dan dengan demikian, waktu yang dibutuhkan untuk mendaftarkan mereka juga paling lama di antara 10 kelas.
Ketika tiba waktunya bagi tim Xiao Xiao untuk didaftarkan, Xiao Xiao adalah satu-satunya orang yang merespons. Tanpa diduga, tidak ada yang merespons nama Huo Yuhao dan Wang Dong. Setelah ini terjadi, bukan hanya seluruh siswa terpana, bahkan para guru tercengang. Meskipun ini bukan pertama kalinya terjadi situasi seperti ini dalam sejarah Akademi Shrek, itu adalah kejadian yang sangat langka. Bahkan jika mereka sudah lulus penilaian siswa baru, sepertinya mereka memandang rendah akademi jika mereka tidak muncul untuk turnamen knockout. Dengan demikian, mereka akan memberikan kesan yang tidak menyenangkan bagi semua guru. Guru yang bertanggung jawab atas pendaftaran berhenti sejenak sebelum melanjutkan untuk mendaftarkan siswa dari kelas lain. Ini terus berlanjut sampai kelas 6, ketika Huo Yuhao dan Wang Dong akhirnya tiba. Mereka berdua bergegas pergi ke akademi, dan mereka bahkan tidur di hutan semalaman. Selain itu, mereka bahkan tidak punya waktu untuk membersihkan diri. Akibatnya, sosok mereka terlihat sangat menyesal. Tanpa membicarakan betapa kotor pakaian mereka, bahkan ada jejak lumpur dan embun di pakaian mereka. Namun, akta itu sudah dilakukan. Dengan demikian, mereka hanya bisa menebalkan wajah mereka dan muncul. Lagi pula, mereka tidak bisa kehilangan tempat mereka. Huo Yuhao dan Wang Dong keduanya berlari menuju area antara guru dan siswa, dengan keras berteriak, melaporkan. Saat mereka melakukannya, guru yang bertanggung jawab atas pendaftaran segera berhenti. Guru ini terlihat berumur 50 tahun, dan memiliki tubuh yang tinggi. Dia berkulit gelap dan berjanggut, dan memiliki ekspresi tegas di wajahnya. Dari kelas berapa kalian berdua? Apa yang terjadi? Huo Yuhao dan Wang Dong sama-sama mengenalnya. Guru ini dipanggil Due Ilun, dan dia adalah Direktur Departemen Jiwa Bela Diri di halaman luar. Dia memiliki otoritas terbesar di halaman luar. Huo Yuhao berteriak, melaporkan, Guru Du. Kami adalah Huo Yuhao dan Wang Dong kelas 1. Kami terlambat karena kultivasi yang berlebihan. Wajah Due Ilun menjadi gelap. Kamu bahkan terlambat untuk penilaian? Apakah kamu tidak punya konsep waktu? Sebagai hukuman, kamu akan menyapu semua koridor blok mengajar siswa baru 2 hari setelah turnamen berakhir. Kembali ke tim kamu. Ya, Sir. Huo Yuhao dan Wang Dong buru-buru menjawab. Mereka menghela nafas lega. Selama mereka tidak kehilangan kualifikasi untuk berpartisipasi dalam turnamen, yang lainnya baik-baik saja. Keduanya buru-buru berjalan ke daerah di mana tim kelas 1 berada dan berdiri bersama dengan Xiao Xiao. Due Ilun melirik Yoi terdekat sebelum melanjutkan untuk mendaftarkan siswa lain. Dengan amarahnya, jika ada siswa lain yang terlambat, sangat mungkin baginya untuk langsung melepaskan mereka dari kualifikasi mereka untuk berpartisipasi dalam turnamen peringkat. Bagaimanapun, mereka telah lulus penilaian mahasiswa baru. Namun, Huo Yuhao dan Wang Dong memiliki keunikan dalam arti bahwa mereka telah tampil sangat baik selama turnamen round robin, mereka memperoleh skor sempurna. Inilah alasan mengapa sutradara berwajah besi itu membiarkan mereka pergi dengan lembut. Meskipun hasilnya bukan segalanya di Shrek Academy, siswa yang kuat dan memperoleh hasil yang baik akan mendapat perlakuan istimewa. Ini adalah kasus di akademi manapun. Kemana kalian berdua pergi? Tunggu sampai Nyonya Yo merawat kalian begitu pertandingan hari ini selesai. Lihatlah matanya, mereka terlihat seperti pisau. Jika terlihat bisa membunuh, kalian berdua akan mati dengan 1000 luka. Xiao Xiao berbicara dengan sedih. Wang Dong berbicara dengan ekspresi tertekan di wajahnya. Berhenti menggerutu. Ini semua salah Huo Yuhao. Jika dia tidak menyeret aku keluar untuk membandingkan catatan dengannya, membuat aku lupa waktu, bagaimana mungkin kita terlambat? Selama perjalanan kembali, Huo Yuhao dan Wang Dong telah setuju untuk menjaga keterampilan fusi jiwa bela diri mereka untuk sementara waktu. Bagaimanapun, mereka tidak berencana menggunakannya selama penilaian mahasiswa baru. Mereka setuju untuk hanya menyampaikan berita baik ini kepada Guru Yo, untuk menenangkan kemarahannya yang menggelegar sambil membiarkannya memberi mereka beberapa saran mengenai kultivasi mereka. Mereka kemudian akan memamerkannya di penilaian mendatang setelah mereka mahir menggunakannya. Direktur Departemen Jiwa Bela Diri di halaman luar, Due Ilun, dengan cepat selesai menghadiri, dan yang terjadi selanjutnya adalah gambar undian. Ini hanya penilaian mahasiswa baru, jadi tidak terlalu banyak prosedur rumit yang terlibat. Huo Yuhao mewakili timnya untuk menggambar. 64 tim yang terlibat dalam turnamen knockout dibagi menjadi 32 area di mana mereka akan saling bertarung. Kemarin, para siswa telah beristirahat sepanjang hari, dan tata letak area penilaian telah diubah pada hari itu juga. Mereka hanya mengubah posisi dinding partisi, membagi kembali area penilaian menjadi 16 area.
Kali ini, area setiap sub-area bertambah beberapa kali lipat, yang memungkinkan siswa yang berpartisipasi memiliki lebih banyak ruang untuk digunakan. Aturan turnamen knockout sangat sederhana, akan ada satu pertandingan di pagi hari dan satu pertandingan di sore hari setiap hari, dan tim yang tersingkir harus kembali ke kelas, sementara tim yang menang akan terus bersaing. Setelah 3 hari, 3 tim teratas akan ditentukan. Setelah undian, putaran 64 segera dimulai, dan 32 pertandingan secara bersamaan diadakan. Dengan cara ini, mereka dapat mempersingkat waktu yang digunakan untuk turnamen dan memberi siswa yang menang banyak waktu untuk beristirahat untuk pertandingan sore mereka. Kali ini, tim Huo Yuhao dikirim ke area ke-15, pengawas mereka telah diubah juga. Kali ini, pengawas yang bertanggung jawab atas mereka adalah seorang guru perempuan berusia 30 atau lebih yang tampak sangat baik hati. Ketika mereka menggambar banyak sebelumnya, mereka hanya mendapatkan nomor. Karenanya, mereka bahkan tidak tahu siapa yang akan mereka hadapi. Begitu mereka tiba, mereka agak terdiam. Lawan mereka di pertandingan pertama sebenarnya adalah beberapa teman sekelas mereka, yang mengakibatkan turnamen knockout ini menjadi perang saudara. 3 lawan mereka adalah orang-orang yang diakui tim Huo Yuhao. Salah satu dari mereka bahkan berusaha menantang Wang Dong. Menurut Wang Dong, orang itu segera direndahkan setelah Wang Dong secara pribadi memukulinya. Keputusan Yoi sangat tepat. Karena dia telah memilih tim Huo Yuhao sebagai tim unggulan kelas 1, kekuatan mereka secara alami adalah sesuatu yang tidak bisa ditandingi oleh tim lain. Pertandingan tidak berlangsung lama. Meskipun lawan mereka sangat ulet, pertandingan selesai dalam 10 menit karena Wang Dong dan Xiao Xiao bekerja bersama dengan bantuan deteksi spiritual Huo Yuhao. Dengan demikian, tim Huo Yuhao berhasil masuk 32 besar. Namun, saat mereka berjalan keluar dari area penilaian, ekspresi awalnya yang gembira langsung menghilang. Ini karena Nona Yo yang berwajah suram sedang menunggu mereka di pintu keluar ke area penilaian. Xiao Xiao, kamu bisa kembali dan istirahat dulu. Kalian berdua, ikuti aku. Dengan itu, dia dengan dingin berpunuk dan berbalik. Huo Yuhao dan Wang Dong secara bersamaan merasakan dinginnya duri mereka. Untungnya, mereka sudah melakukan persiapan. Setelah saling melirik, mereka mengikuti Yoi. Xiao Xiao hanya bisa menatap mereka dengan ekspresi yang mengatakan, kamu bisa menghalau dirimu sendiri. Kali ini, Yoi tiba-tiba membawa mereka langsung ke kantornya. Sebagai guru yang bertanggung jawab atas kelas 1, kantornya terletak di area administrasi yang terletak di belakang bangunan hitam dan ungu di blok pengajaran halaman luar, serta area utara dari area asrama. Kantornya terletak di lantai pertama, dan dia adalah satu-satunya orang yang saat ini bekerja di sana. Setelah mengikuti Yoi ke kantor, Huo Yuhao dan Wang Dong tidak bisa membantu tetapi merasa heran. Tanpa diduga, Guru Yo yang dingin dan sangat ketat telah mendekorasi kantornya dengan cara yang sangat elegan. Dinding-dinding kantornya dicat warna pink muda, dan mejanya dibuat dengan jenis kayu khusus yang berwarna merah terang. Selain itu, ada sofa merah besar yang dimaksudkan untuk para tamu bersama dengan beberapa dekorasi lainnya. Ada juga pintu kecil yang tampaknya mengarah ke ruang tunggu. Orang harus mengakui bahwa Akademi Shrek memperlakukan guru-gurunya dengan relatif baik, bahkan guru yang bertanggung jawab atas kelas siswa baru memiliki kantor pribadi mereka sendiri. Huo Yuhao adalah orang terakhir yang masuk ke kamar, dan dia menutup pintu dengan hati-hati. Yoi sudah duduk di sofa merah besar, dan dia menyilangkan tangannya di depan dadanya. Dia berbicara dengan dingin. Katakan padaku, apa yang sedang kalian lakukan? Kamu sangat baik. Kalian berdua terlambat selama 2 hari berturut-turut. Karena kamu telah lulus dari penilaian siswa baru, sayap kamu telah mengeras, dan aku tidak dapat mengendalikan kamu lagi. Apakah hal tersebut yang kamu pikirkan? Biarkan aku memberitahu kamu ini. Selama aku mau, aku bisa mengeluarkan kalian berdua dari akademi dengan satu kata. Dunia ini tidak kekurangan jenius, dan aku sendiri sudah mengusir banyak dari mereka. Hanya ada satu alasan mengapa aku akan mengeluarkan seorang jenius, dan itu karena mereka tidak cocok untuk menjadi seorang ahli dengan kepribadian mereka. Berikan aku alasan bagus mengapa aku tidak harus mengusir kalian berdua. Huo Yuhao dan Wang Dong saling melirik, dan Wang Dong menabraknya, menunjukkan bahwa ia harus menjelaskan. Huo Yuhao hanya bisa menguatkan dirinya dan berkata, Guru Yo, maaf. Kami salah. Selama 3 bulan ini, ia bisa dianggap sudah terbiasa dengan temperamen Yoi. Berdebat dengannya tidak bermanfaat, hanya membuat marah Nyonya tua Yo ini lebih jauh. Jika kamu memiliki sikap yang baik, kamu dapat menerima hukuman yang lebih kecil. Apakah kamu pikir maaf akan memotongnya? Apakah kamu berpikir bahwa terlambat hanya masalah kecil?
Biarkan aku memberitahu kamu ini. Terlambat merupakan kemalasan, dan kemalasan di usia kamu adalah sesuatu yang sangat serius. Jika kamu hanya memiliki alasan untuk membela diri, kamu dapat mengalah. Katakan padaku, aku butuh penjelasan logis. Baru saat itu Huo Yuhao dengan hormat menjawab, Guru Yo, tolong jangan marah. Inilah yang terjadi. Apakah kamu masih ingat apa yang terjadi? Ketika kami bertemu dengan tim Huang Chutian, mereka memiliki sepasang anak kembar yang dipanggil Lan Susu dan Lan Luoluo. Ya, jawab Yoi. Huo Yuhao melanjutkan, selama pertandingan itu, kami hampir kalah karena saudara Lan bisa mengaktifkan keterampilan fusi. Kami hanya bisa dengan paksa memblokir keterampilan kuat mereka setelah bekerja keras bersama. Setelah itu, kami akhirnya memenangkan pertandingan itu dan mengakhiri turnamen round robin dengan skor sempurna. Setelah kami kembali, kami berdua iri dengan kekuatan keterampilan fusi mereka. Karena itu, kami memutuskan untuk mencobanya dan melihat apakah jiwa bela diri kami dapat bergabung. Sekolah tidak memiliki kelas yang berspesialisasi dalam keterampilan fusi, jadi kami hanya bisa mencobanya sendiri. Namun, siapa yang tahu bahwa jiwa bela diri kita akan bergabung bersama pada percobaan pertama kita? Selama proses fusi, kami tertidur di tempat tidur Wang Dong, dan kelas sudah dimulai pada saat kami bangun. Itu sebabnya kami terlambat kemarin. Saat Huo Yuhao melanjutkan penjelasannya, dia jelas merasakan Wang Dong dengan lembut mencubit kulit di pinggangnya dan memutarnya 180 derajat. Dia merasakan sensasi sakit yang hebat, tetapi dia tidak berani menunjukkannya. Namun, ekspresinya langsung menegang sedikit. Fusi jiwa bela diri? Yoi tertegun. Dia tidak berpikir bahwa Huo Yuhao akan benar-benar memberikan alasan seperti ini. Dia tanpa sadar bertanya, apakah kamu berhasil? Huo Yuhao menggaruk kepalanya dan berkata, kami tidak yakin tentang itu kemarin. Jadi, kami mencobanya sejenak ketika kamu meminta kami untuk berkeliling kemarin, dan sepertinya berhasil. Malamnya, kami pergi keluar akademi untuk mencoba keterampilan fusi kami. Kami tidak pernah berpikir bahwa itu benar-benar berhasil dalam satu percobaan. Selanjutnya, kekuatannya tampak cukup kuat. Namun, ini adalah pertama kalinya kami mengaktifkan keterampilan fusi, sehingga kekuatan jiwa kami overdraft. Setelah melepaskannya, kami langsung pingsan di hutan, dan kami sudah terlambat ketika kami bangun. Guru Yo, kami benar-benar terlambat karena kami rajin berkultivasi. Ini hanya kecelakaan, aku berjanji kepada kamu bahwa itu tidak akan terjadi lagi. Dengan itu, Huo Yuhao diam-diam mengangkat kepalanya dan mencuri pandang pada Yoi. Namun, dia hanya melihat ekspresi kaget Yoi. Kamu bilang padaku bahwa kamu benar-benar berhasil ketika kamu mencoba menggunakan keterampilan fusi. Suara Yoi jelas naik di nada. Pada saat yang sama, dia berdiri dengan ekspresi heran dan bersemangat di wajahnya. Huo Yuhao dan Wang Dong mengangguk bersamaan. Yoi dengan gembira berkata, cepat, biarkan aku melihat. Apa keterampilan fusi kamu? Huo Yuhao menjawab, Guru Yo, kami masih memiliki kecocokan di sore hari, dan kami akan sepenuhnya menguras kekuatan jiwa kami setelah menggunakan keterampilan ini. Yoi dengan sedih berkata, energi kamu akan terkuras paling banyak ketika kamu menggunakannya untuk pertama kalinya. Itu tidak akan menguras ketika kamu menggunakannya di masa depan. Jika penguasa jiwa pingsan setiap kali mereka melepaskan keterampilan fusi, bukankah itu akan menjadi langkah bunuh diri? Percepat. Aku akan bertanggung jawab untuk membantu kamu memulihkan kekuatan jiwa kamu, jadi itu tidak akan mengganggu pertandingan sore kamu. Ayo, gunakan saja pada aku. Karena Yoi sudah mengatakannya, Huo Yuhao dan Wang Dong secara alami tidak akan menolak. Keduanya saling berhadapan, dan Huo Yuhao merentangkan tangannya dan memeluk Wang Dong dengan cara yang sangat alami. Meskipun gerakan Wang Dong masih agak kaku, dia tidak mendorong Huo Yuhao pergi. Dia menutup matanya dan merentangkan tangannya juga, memeluk Huo Yuhao. Begitu tubuh mereka bersentuhan, mereka masing-masing melepaskan jiwa bela diri mereka. Kekuatan jiwa mereka langsung menyatu, menyebabkan kekuatan Haodong mengalir melalui tubuh mereka. Keduanya merasa seolah-olah tubuh mereka menyatu. 1 detik, 2 detik, 3 detik berlalu. Kantor Guru Yo begitu hening sehingga bahkan suara jatuhan jarum dapat didengar, tetapi tidak ada gerakan lain di ruangan itu selain gelombang kekuatan jiwa yang disebabkan oleh jiwa bela diri Huo Yuhao dan Wang Dong. Yoi membelalakan matanya saat dia menatap mereka. Dia sudah siap untuk bertahan melawan serangan mereka, tetapi mereka berdua hanya berdiri di sana saling berpelukan tanpa melakukan hal lain. Ujung kelopak matanya mulai bergerak. Mereka berdua bisa merasakan ada sesuatu yang salah. Sesuai dengan apa yang terjadi kemarin, kekuatan jiwa mereka seharusnya cepat habis.
Kemudian, jalan emas di tengah kelambanan yang melemah harus dilepaskan dalam satu arah. Namun, tidak ada yang terjadi sama sekali. Apa yang kalian pikir lakukan? Suara dingin Yoi terdengar seolah diucapkan melalui gigi yang terkatup. Keduanya tidak bisa membantu tetapi merasakan dinginkan duri mereka, dan mereka secara sadar berhenti saling berpelukan. Ekspresi syok langsung memenuhi wajah mereka. Tubuh Yoi saat ini melepaskan niat membunuh, itu adalah kedua kalinya Yoi memancarkan perasaan ini kepada mereka berdua. Nyonya Tua Yo jelas akan meledak. Huo Yuhao buru-buru berbicara, Guru Yo, ini adalah bagaimana kami melepaskan keterampilan fusi kami kemarin. Kami tidak tahu apa yang sedang terjadi. Yoi berbicara dengan suara dingin, apakah kamu mencoba untuk memamerkan cinta G kamu dengan saling berpelukan di kantor aku? Jika aku tidak mengambil kalian berdua hari ini, aku akan. Tanpa menunggu Yoi menyelesaikan kalimatnya, Huo Yuhao segera bertindak. Dia meraih tangan Wang Dong dan langsung menggunakan berbagi deteksi spiritual pada Yoi. Yoi baru saja akan meledak dari amarahnya, tetapi segala sesuatu di sekitarnya tiba-tiba menjadi jelas baginya. Persepsinya berkembang pesat, dan dalam sekejap mata, segala sesuatu dalam 100 meter darinya menjadi gambar 3 dimensi yang jelas dalam benaknya. Mengapa jangkauannya meningkat sebanyak ini? Yoi jelas ingat bahwa jangkauan deteksi spiritual Huo Yuhao hanya sekitar 30 meter atau lebih terakhir kali ia menggunakannya. Namun, kali ini telah berubah menjadi 100 meter. Besarnya peningkatan ini terlalu besar. Saat dia melihat sedikit kebingungan Yoi, Huo Yuhao buru-buru menjelaskan, Guru Yo, apakah kamu ingat apa yang aku katakan terakhir kali? Aku memberitahu kamu bahwa deteksi spiritual aku akan berkembang seiring kultivasi aku meningkat, dan setelah bimbingan kamu selama 3 bulan ini, jangkauannya meningkat menjadi sekitar 50 meter atau lebih. Selain itu, aku telah menemukan cara memusatkan efeknya dalam satu arah saja, memungkinkan jangkauannya meningkat lebih banyak lagi. Di sisi lain, 100 meter yang kamu rasakan saat ini tidak dilakukan oleh aku sendiri. Setelah Wang Dong dan aku menyatukan jiwa bela diri kami, kekuatan jiwa kami juga menyatu. Alasan mengapa jangkauan deteksi spiritual aku meningkat begitu banyak, ke titik di mana bahkan 2 kali lipat dalam jangkauan, adalah karena bantuan Wang Dong. Apakah ini tidak membuktikan bahwa kita dapat memadukan jiwa bela diri kita? Kami benar-benar berhasil menggunakan keterampilan fusi tadi malam. Jika kamu tidak mempercayai kami dapat membawa kamu ke tempat kami mengujinya. Masih ada beberapa jejak yang tersisa di sana. Setelah mendengar kata-kata Huo Yuhao, Yoi perlahan-lahan menjadi tenang, dia tahu bahwa dia sedikit terburu nafsu. Selama 3 bulan ini, dia telah melihat kinerja Huo Yuhao di akademi. Bahkan saat dia mengingat-ingat, tidak pernah ada siswa yang lebih rajin darinya. Selain itu, dia lebih tenang daripada teman-temannya, dan memiliki beberapa petunjuk kedewasaan. Bahkan jika dia ingin membohonginya, dia tidak akan pernah berbohong yang bisa diekspos semudah ini. Ini adalah contoh sempurna dari ungkapan, semua orang menghususkan diri di bidangnya sendiri. Meskipun Yoi adalah seorang guru dari Akademi Sarek, dia tidak terlalu terbiasa dengan keterampilan fusi jiwa bela diri. Bagaimanapun, keterampilan ini benar-benar terlalu khusus. Setelah mendengarkan penjelasan Huo Yuhao, dia sudah mempercaya mereka. Dengan demikian, kemarahan di hatinya dengan cepat hilang. Melambaikan tangannya, Yoi berkata, baiklah. Kamu bisa berhenti menggunakan keahlian kamu, aku yakin kalian berdua. Hanya saja, pasti ada sesuatu yang salah ketika kamu mencoba menggunakan keterampilan fusi kamu. Tunggu di kantor aku sebentar, aku akan pergi membawa seorang guru yang akrab dengan keterampilan fusi. Aku akan membuatnya untuk menghilangkan keraguan kamu. Nyonya Tua Yo selalu menjadi orang yang membuat keputusan cepat dan tegas. Pada saat dia selesai berbicara, dia sudah di luar, dan berjalan dengan langkah cepat begitu dia pergi, Huo Yuhao dan Wang Dong secara bersamaan menghela nafas lega. Keduanya jatuh ke sofa, dan Huo Yuhao menggunakan tangan kirinya untuk menyeka keringat di dahinya. Wang Dong ingin menggunakan tangan kirinya juga, tetapi dia memperhatikan bahwa Huo Yuhao masih memegangnya. Lepaskan tanganmu. Wang Dong dengan sedih membebaskan tangannya dari cengkeraman Huo Yuhao. Dia kemudian memelototinya, aku menyalahkan kamu untuk ini. Jika bukan karena kamu bersikeras untuk mencoba keterampilan fusi kami, mengapa lagi kita ditangkap oleh Nyonya Tua Yo? Kami tidak benar-benar memiliki rahasia sekarang, kan? Saat Huo Yuhao bersandar ke sofa, dia tertawa, salahkan aku jika kamu mau, tapi ini bukan hal yang buruk. Kita akan dapat menghindari melakukan hal yang salah jika kita memiliki guru yang membimbing kultivasi kita. Kapan kamu bisa mengubah sikap menggerutu ini? Terima kasih sudah menonton video ini di channel Novel Studio 77.
Kami berharap kalian menikmati cerita menarik dari novel Soul Land 2. Jangan lupa untuk memberikan like jika kalian suka dengan konten ini. Kalian juga bisa berlangganan channel kami dengan menekan tombol subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika kami mengunggah konten baru. Apakah kalian ingin melihat lebih banyak cerita menarik? Berikan komentar di bawah dengan saran atau rekomendasi novel yang ingin kalian dengar ceritanya di video selanjutnya. Terima kasih atas dukungan dan kehadiran kalian di channel Novel Studio 77. Kami berharap dapat terus menghadirkan konten yang menghibur dan menarik untuk kalian semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam dari Novel Studio 77. Terima kasih dan sampai jumpa.